Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum Gusli lanjutkan, Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah khususnya kita umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang seputar satu buah amal sholawat yang insya Allah nantinya bisa untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang saudaraku hadapi saat ini. Khususnya sholawat ini nantinya bisa saudaraku amalkan, dipraktekkan, ikuti petunjuk apa yang akan Gusli sampaikan nantinya, khusus bagi saudaraku yang saat ini sedang memiliki hutang, baik itu hutangnya dari yang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, mungkin bahkan mencapai nilai 100 miliar sekalipun. Nah, mau tidak mau dan tidak bisa tidak, itu memang menjadi kewajiban kita, siapapun kita. Jika kita memiliki hutang memang hukumnya wajib diselesaikan. Namun apa faktanya yang terjadi? Sudah bersusah payah, berusaha sekuat tenaga dengan segala cara, bahkan sampai detik ini pun mungkin di antara saudaraku ada yang belum bisa menyelesaikan amanahnya atau menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, ya. Atau mungkin saat ini sedang memiliki hajat untuk berkeinginan memiliki modal usaha untuk membentuk suatu usaha. Nah, artinya konteks dalam yang Gusli sampaikan ini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan metode yang mudah, dengan proses yang cepat. Tentunya itu semuanya terjadi hanya atas izin dan kehendak Allah. Kita sebagai manusia tentunya hanya bisa menjalankan namanya syariat. Namun begitu saudaraku, jika amalan ini nantinya saudaraku mau untuk bersabar, dilakukan atau dilaksanakan secara istiqomah, diniatkan lillahi ta'ala hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan seyakin-yakinnya, maka yakinlah saudaraku, pada saatnya nanti apa yang menjadi hajat saudaraku pada akhirnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kali ini satu hal yang perlu harus saudaraku perhatikan. Jadi selalu Gusli sampaikan di konten-konten sebelumnya di setiap YouTube Gusli, untuk menggapai sesuatu hal tentunya kita harus didasari dengan niat yang bersih, hati yang memang benar-benar bersih, dan tujuan yang positif. Apapun bentuknya sudah Gusli sampaikan berkali-kali dan sudah saya pastikan. Walaupun kita cara melaksanakan sholatnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, tapi jika faktor 3 hal yang selalu Gusli sampaikan itu belum bisa saudaraku kuasai, akan kecil kemungkinan apa yang menjadi hajat saudaraku terijabah. Apa saja itu Gusli? Baiklah, akan Gusli ingatkan kembali. Untuk mempermudah masuknya atau jalan rezeki itu supaya betah dalam kehidupan kita, supaya mudah menghampiri kita, supaya selalu deras mengalir ke dalam kehidupan kita, ada 3 faktor hal yang harus saudaraku perhatikan. Yang pertama,
Selain kita hanya menjalankan namanya sholat atau beribadah saja, bersedekah saja, ada 3 hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, jaga hatimu. Ya, jangan sampai ada hati dalam hatimu itu masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa dongkol dan sebagainya. Karena apa? Kalau itu masih ada, itulah diantaranya akan menjadi penyebab tersumbatnya rezeki yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Itu saudaraku harus pahami. Kemudian yang kedua, jaga pikiran. Artinya apa? Jangan pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Selalu berprasangka buruk, selalu berpikiran yang kotor. Apalagi dalam menunaikan ibadah, dalam melaksanakan sedang saat berhajat. Sekecil debu saja, sedikit saja masih ada keraguan kepada Allah. Apakah nanti berhasil ya? Apakah dikabulkan ya? Saran Gusli, kalau masih ada sedikit saja keraguan terbersit dalam pikiranmu seperti itu, lebih baik tidak usah dijalankan. Karena apa? Karena itulah diantaranya faktor yang akan menghambat datangnya rezeki itu sendiri. Artinya pikiranmu memang harus positif. Positif berpikir. Yang saya kerjakan baik. Saya mintanya pada siapa? Kepada Allah. Dengan tujuan yang baik. Pikirkan hal positif, bahwa apapun yang kita minta dalam niat suatu hal kebaikan dan niatkan semuanya semata-mata hanya karena Allah, maka yakinlah saudara, pada saatnya nanti Allah pun akan memberi kemudahan dalam kehidupan kita dalam segala faktor hal kehidupan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pesan terakhir Gusli, selalu Gusli sampaikan dan selalu Gusli ulang-ulang tanpa ada sedikit bosan pun, Gusli bisa menyampaikan, jaga lisanmu, karena lisan adalah ujung tombak dari kehidupan kita sendiri. Lisan adalah babak penentu dalam setiap kehidupan insan manusia ini. Artinya di situ jangan gunakan lisan atau ucapan itu membahas hal yang tidak penting, yang tidak berguna, untuk mengucapkan yang kata-kata kotor yang bisa menyakiti orang lain, yang berbentuk bid'ah, ya, yang berbentuk fitnah. Hindari itu. Dimana untungnya kita mau kepo, kita mau sibuk selalu dengan urusan orang lain. Semakin kita sibuk dengan urusan orang lain, tanpa saudaraku sadari, urusan kita sendiri akan terabaikan. Dan mau tidak mau, kalau bahasa atau ucapan kotor itu yang kita keluarkan untuk saudara kita yang lain di sana, seberapa banyak dosa yang mereka miliki itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, dan berapa banyak amal ibadah kita maka akan terbalik dikembalikan kepada si yang kita bid'ah tadi, yang kita fitnah tadi. Jadi artinya kerugian ada di pihak kita. Kembali lagi Gusli ingatkan, faktor bapak menentunya adalah untuk mempercepat pencapaian hajat adalah 1, jaga hati, 2, jaga pikiran, 3, jaga lisan. Jika itu sudah memenuhi syarat, maka dengan begitu kita tinggal meluruskan sholatnya, ya. Sholat tepat waktu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari belajar untuk menjadi hidup yang lebih baik. Kemudian wirid zikirnya jangan ditinggal, bersolawatnya jangan tinggal. Nah, di sini maka akan Gusli sampaikan satu buah amalan, yaitu amalan kuncinya dari sholawat Fatih, yang mana sholawat ini nantinya kalau Gusli sebutkan atau Gusli bacakan, biasanya masih ada juga ini yang komentar di kolom komentar. Kadang masih menghubungi Gusli melalui via WA. Itu bacanya gimana sih Gus? Saya susah untuk menirukannya. Apa nggak lebih bagus dituliskan saja? Baiklah kalau begitu, di saat Gusli sedang bicara saat ini, silahkan bisa dilihat di dalam video ini Gusli tuliskan teksnya. Maka nanti tinggal disalin atau di screenshot. Jadi saudaraku bisa membacanya sesuai dengan keinginan masing-masing kapan mau mengamalkannya. Yang mana saudaraku, sholawat Fatih ini jika nantinya saudaraku mau mengamalkannya secara istiqomah, dengan bersabar, dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan dan keyakinan hanya kepada Allah, yakinlah saudaraku, berapapun hutang-hutang saudaraku yang saat ini, yang menjadi tanggung jawab saudaraku saat ini,
seberapa sulit pun kehidupan materi atau keuangan saudaraku saat ini, maka yakinlah tidak butuh waktu lama saudara. Ini sudah banyak terbukti, sudah banyak dari saudara kita di luar sana yang pernah pada saat itu meminta bantuan kepada Gusli. Gusli berikan, arahnya sangat simpel, ya. Gusli selalu menyampaikan, yakin, yakin, percaya, percaya Gus. Ya sudah, laksanakan saja. Alhamdulillah dari beberapa orang sudah mempraktekkan dari sholawat Fatih ini. Kita bersyukur pada Allah SWT. Rata-rata mereka sudah berhasil, baik itu terlunaskan hutangnya secara ajaib, tapi itu nyata. Yang usahanya tadinya sempat collab, sempat valid, akhirnya sekarang sudah kembali meroket dan hasilnya melebihi dari hasil sebelumnya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang mereka terima yang tidak bisa Gusli sebutkan satu persatu saudaraku. Dimana sholawat Fatih ini silahkan nanti dicatat, disalin atau di screenshot. Tadi sudah saya sampaikan di video ini, Gusli tampilkan teksnya. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakannya Gus? Nah, jadi begini saudaraku, setiap sehabis kita melaksanakan sholat 5 waktu, baik itu dalam sholat setelah melaksanakan sholat maghrib, setelah selesai melaksanakan sholat asar, sholat isya, sholat subuh, dan sholat zuhur, terlebih dahulu sebelum itu nanti diberikan saudaraku, lebih baik untuk bertawasul terlebih dahulu. Tentunya bertawasulnya yang pertama kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian yang kedua, sampaikan juga tawasul itu untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah almarhum atau almarhumah. Yang ketiga, hadiahkan juga tawasulnya itu untuk diri kita sendiri. Nah, setelah ketiga-tiganya itu sudah kita sampaikan, dilanjutkan dengan membaca sholawat Fatih ini sebanyak 99 kali saja saudaraku. Lakukan itu terus-menerus setiap kita selesai melaksanakan sholat. Nah, karena itu pada metode pembacaannya adalah 99 kali. Setelah itu cukup dihitungan 99 kali, lalu diakhiri dengan doa. Doanya satu saja, sesuaikan dengan keinginan kita, ya. Doanya yang simpel, mudah, singkat, dan padat. Ya Allah, ini satu contoh, misalnya ya, saya sedang memiliki hutang, misalnya katakanlah hutangnya 1 miliar. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam kehidupanku, lancarkanlah keuanganku, lunaskanlah hutangku 1 miliar secepatnya. Itu kalau hutang. Kalau ingin memiliki uang yang banyak, sebutkan saja nilainya, uangnya berapa. Kalau ingin memiliki mobil, sebutkan saja seperti biasanya selalu sudah sampaikan. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa mobil, sebuah mobil Pajero edisi terbaru, keluaran terbaru, edisi tahun 2023 di bulan ini. Begitu cara mintanya. Mobil Alphard Gus? Boleh. Mobil Mercedes-Benz boleh, Expander boleh, silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, yang terpenting adalah niat dan pelaksanaannya. Disitulah nanti kita akan merasakan dampaknya dari apa yang sudah kita kerjakan ini saudaraku. Kalau kita sedang terlilit hutang, ya fokus saja bagaimana caranya supaya hutang kita segera dilunaskan oleh Allah. Kalau kita ingin segera memiliki rumah, ya fokus saja bagaimana caranya kita meminta kepada Allah supaya terwujud apa menjadi keinginan kita memiliki rumah. Nah, artinya jangan campur aduk. Laksanakan itu saudaraku secara istiqomah, terus menerus, secara bersabar. Insya Allah nanti akan ada pertolongan dari Allah. Amin. Sedikit tambahan, akan lebih bagus lagi jika selain daripada itu dibaca sebanyak 99 kali setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, saudaraku, di jam sepertiga malam, antara jam 1:30 atau jam 3 itu saudaraku bangun, kemudian melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholawat Fatih ini dibaca sebanyak berapa? 111 kali, ya, dibaca 111 kali, kemudian ditutup dengan doa. Doanya sama dengan waktu kita berdoa di saat selesai melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu tadi. Nah, itu lakukan saja setiap malam.
nanti lihatlah pada akhirnya akan ada suatu keajaiban, akan suatu pertolongan dari Allah yang memang di luar nalar manusia, yang memang tidak pernah kita terpikirkan, tetapi itu akan terwujud secara nyata. Sangat mudah saudaraku ya. Jadi itulah sedikit ulasan dari Gus Li. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk teksnya bisa saudaraku, kembali lagi Gus Li ingatkan, bisa dicatat di video ini, bisa di screenshot atau video ini diputar ulang kembali supaya bisa dipahami. Setelah dipahami baru dipraktekkan ya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmat Allah, khususnya untuk para pendatang baru yang mungkin kebetulan singgah di channel Jalan Surga ini atau baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun membesarkan channel Jalan Surga ini agar semakin kedepannya bertumbuh menjadi lebih baik, bisa lebih berkembang, bertumbuh dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita dimanapun saja berada. Mohon keikhlasan hatinya dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, menekan tombol loncengnya, dan membagikan video atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam kata atau ucapan, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya sama-sama kita ketahui tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan tak lupa juga gue ucapkan ribuan terima kasih untuk saudaraku yang saat ini sudah meluangkan waktunya menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata gue sudah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.